Selama beberapa dekade, Indonesia diam-diam membangun potensinya. Seringkali terlupakan di panggung global, negara kepulauan yang luas ini kini muncul sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Dengan ekonomi yang tumbuh pesat, sumber daya alam yang melimpah, dan populasi muda yang dinamis, Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara adidaya masa depan. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS, sebuah kelompok ekonomi besar yang sedang berkembang, semakin memperkuat statusnya sebagai pemain kunci dalam tatanan global yang terus berkembang. Dari masa-masa awal sebagai koloni Belanda, hingga perjuangan kemerdekaan dan beberapa dekade perkembangan pesat berikutnya, bangsa ini secara konsisten melampaui ekspektasi. Saat ini, Indonesia berdiri sebagai mercusuar demokrasi dan kemajuan ekonomi di Asia Tenggara, menarik perhatian investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Ketika dunia bergulat dengan dinamika kekuatan yang bergeser dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia menawarkan narasi pertumbuhan dan ambisi yang menarik. Inti dari aspirasi negara adidaya Indonesia terletak pada ekonominya yang kuat dan berkembang pesat. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki PDB yang secara konsisten mengungguli rata-rata global dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan luar biasa ini didorong oleh fokus strategis pada sektor-sektor utama, termasuk manufaktur, pertanian, dan jasa. Pemerintah Indonesia telah menerapkan reformasi ambisius untuk menarik investasi asing, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Salah satu kekuatan ekonomi utama Indonesia terletak pada sektor manufakturnya, yang telah muncul sebagai pusat global untuk produksi elektronik, tekstil, dan komponen otomotif. Negara ini juga merupakan produsen pertanian utama, memasok dunia dengan minyak sawit, karet, kopi, dan kakao. Perusahaan multinasional besar mendirikan operasi di Indonesia, tertarik oleh biaya tenaga kerja yang kompetitif, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasi strategis. Kecakapan ekonomi Indonesia didukung oleh cadangan sumber daya alamnya yang sangat besar, yang sering disebut sebagai harta karun terpendam negara. Dari minyak dan gas hingga batu bara, nikel, dan tembaga, Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang penting untuk pembangunan industri dan perdagangan global. Sumber daya ini memberi Indonesia keuntungan yang signifikan di pasar global, mengamankan posisinya sebagai pemasok utama bahan mentah untuk ekonomi utama. Namun, negara ini semakin ingin mendiversifikasi bauran energinya dan bertransisi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk produksi energi terbarukan, khususnya di bidang panas bumi, surya, dan tenaga air. Negara ini merupakan produsen nikel global terkemuka, komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Ketika dunia bertransisi menuju energi yang lebih bersih dan mobilitas listrik, permintaan nikel diproyeksikan akan melonjak, yang selanjutnya akan memperkuat prospek ekonomi Indonesia. Mungkin salah satu aset terbesar Indonesia adalah populasinya yang muda dan berkembang pesat. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Lebih penting lagi, sebagian besar populasinya berusia di bawah 30 tahun, mewakili kumpulan besar individu muda, energik, dan ambisius yang ingin berkontribusi pada pembangunan bangsa. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam memperluas akses ke pendidikan dan program pelatihan kejuruan. Negara ini telah menyaksikan lonjakan pendaftaran universitas dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyak anak muda Indonesia yang mengejar pendidikan tinggi di bidang-bidang seperti teknik, bisnis, dan teknologi. Kumpulan tenaga kerja terampil yang terus bertambah ini menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan industri berbasis pengetahuan. Seiring dengan pertumbuhan pengaruh ekonomi dan geopolitik Indonesia, kebutuhannya akan militer yang kuat dan modern yang mampu menjaga kepentingannya juga meningkat. Tentara Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai TNI, telah mengalami modernisasi dan perluasan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan semakin tegasnya negara di kancah regional dan global. Dorongan modernisasi ini mencakup peralatan baru, pelatihan yang ditingkatkan, dan fokus yang lebih besar pada keamanan maritim. Angkatan Laut Indonesia telah memperoleh kapal perang, kapal selam, dan pesawat patroli maritim baru,
untuk meningkatkan kemampuannya melindungi perairan teritorialnya dan memerangi pembajakan dan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, negara ini berinvestasi di angkatan udaranya, memperoleh jet tempur modern dan pesawat angkut untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dan memproyeksikan kekuatan lebih jauh. Di luar perangkat keras militer tradisional, Indonesia juga berfokus pada peningkatan kemampuan keamanan siber dan pengumpulan intelijen untuk melawan ancaman yang muncul di era digital. Kekuatan ekonomi dan militer Indonesia yang meningkat diterjemahkan menjadi pengaruh yang lebih besar di panggung global. Negara ini tidak lagi puas menjadi pengamat pasif dalam urusan internasional, tetapi secara aktif membentuk agenda global dan mengadvokasi kepentingannya. Sebagai anggota pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam mempromosikan stabilitas regional dan integrasi ekonomi. Negara ini berperan penting dalam memediasi perselisihan di antara negara-negara anggota ASEAN dan mendorong dialog tentang isu-isu regional utama. Indonesia juga merupakan anggota aktif G20, kelompok 20 ekonomi terbesar dunia, di mana ia memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan mengadvokasi sistem keuangan global yang lebih adil. Negara ini merupakan kontributor utama operasi penjaga perdamaian PBB, dengan pasukan Indonesia dikerahkan ke zona konflik di seluruh dunia. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, sebuah kelompok ekonomi besar yang sedang berkembang, yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negerinya, dan semakin memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam tatanan dunia multipolar yang sedang berkembang. Langkah strategis ini memberi Indonesia platform untuk memperkuat suaranya di panggung global, menjalin hubungan ekonomi yang lebih dalam dengan sesama anggota BRICS, dan mengurangi ketergantungannya pada mitra barat tradisional. Keanggotaan BRICS menawarkan Indonesia akses ke jaringan peluang perdagangan dan investasi yang luas. Blok tersebut mewakili sebagian besar ekonomi global dan merupakan rumah bagi beberapa pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Indonesia akan mendapat manfaat dari peningkatan perdagangan dengan negara-negara BRICS, khususnya di sektor-sektor seperti energi, infrastruktur, dan pertanian. Di luar manfaat ekonomi, keanggotaan MIN juga meningkatkan pengaruh geopolitik Indonesia. Meskipun potensi Indonesia tidak dapat disangkal, jalannya menuju status negara adidaya bukannya tanpa tantangan. Negara ini harus mengatasi hambatan yang signifikan, termasuk korupsi, ketidaksetaraan, hambatan infrastruktur, dan degradasi lingkungan untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya. Korupsi tetap menjadi masalah yang terus-menerus di Indonesia, merusak aturan hukum dan menghalangi investasi asing. Ketimpangan adalah masalah mendesak lainnya, dengan kesenjangan yang signifikan antara si kaya dan si miskin. Infrastruktur Indonesia yang tidak memadai tetap menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Degradasi lingkungan adalah perhatian utama lainnya, dengan deforestasi, polusi, dan perubahan iklim menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam Indonesia. Terlepas dari tantangan ini, masa depan Indonesia tetap cerah. Dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya global pada tahun 2050. Bayangkan masa depan di mana ekonomi Indonesia berada di antara yang terbesar di dunia, inovasi teknologinya menyaingi Silicon Valley, dan pengaruh budayanya meluas jauh melampaui batas-batasnya. Indonesia pada tahun 2050 dapat menjadi pemimpin dalam energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, dan perang melawan perubahan iklim. Kota-kotanya bisa menjadi model perencanaan kota dan kehidupan hijau, dengan transportasi umum yang efisien, ruang hijau yang melimpah, dan kualitas hidup yang tinggi untuk semua warga negara.